بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita Qala al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelumnya beliau mengatakan bahawa prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini: syara'a al-Imam Ahmad fi dhikri usul as-sunnati mubtadi'an bil usul al-'ammati fil istidlal. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mulai menyebutkan prinsip sunnah dengan menjelaskan prinsip-prinsip umum fil istidlal, di dalam mengemukakan dalil atau di dalam mengambil dalil. Jadi beliau mulai dengan menyebutkan prinsip yang bersifat umum di dalam beristidlal, di dalam berdalil. Lianna hadhihi al-usula yubna 'alayha ghairuha, karena di atas prinsip inilah dibangun perkara-perkara yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain. Fa inna usul al-istidlal iftaraqa an-nas fiha ila madahib shatta, karena prinsip dalam beristidlal, prinsip di dalam berdalil itu manusia terbagi menjadi bermadhab-madhab. Karena kata beliau, prinsip dalam istidlal atau dalam masalah istidlal, berdalil,
itu manusia berpecah belah menjadi berbagai macam mazhab. ومن هنا كان منهج أهل السنة متميزا عن غيره من المناهج الأخرى بهذا الأصل العظيم. Dari sini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tampil beda. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan manhaj-manhaj yang lain di dalam bab istidlal, di mana Ahlus Sunnah memiliki keistimewaan bahawa mereka berpegang teguh dengan manhaj pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan prinsip yang agung ini, yaitu prinsip wajibnya kembali, wajibnya berpegang teguh dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan manhaj-manhaj yang lain. Yang membedakan Ahlus Sunnah dengan pemahaman Khawarij, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan pemahaman Mu'tazilah, dan seterusnya dari manhaj-manhaj yang menyimpang. وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Prinsip yang agung ini adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan berusaha mengikuti mereka. Ini adalah prinsip yang agung yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi pembeda antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj-manhaj yang lainnya. Wa hadzal aslu innama dzakarahu al-Imam Ahmad liyumayyiza manhaj ahli sunnati an ghairihi. Dan prinsip ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk membedakan manhaj Ahlus Sunnah dari manhaj yang lain. Jadi prinsip ini bahkan disebut di dalam prinsip yang pertama, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, disebut yang pertama. Kenapa? Karena prinsip ini, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, itu yang membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj-manhaj yang lainnya, yang membedakan pemahaman Ahlus Sunnah dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Walam yaqul at-tamassuku bil kitab was sunnah, dan beliau tidak mengatakan bahawa prinsip usulus sunnah indana at-tamassuku bil kitab was sunnah. Beliau tidak menyebutkan bahawa usul sunnah itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Beliau tidak menyebutkan hal ini, tetapi beliau menyebutkan usul sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Kenapa beliau tidak mengatakan bahawa usul sunnah itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah? Lianna kulla tawaifi tadda'i annaha ta'amalu bil kitab was sunnah.
Karena setiap kelompok itu mengaku bahwa dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada satu pun kelompok kecuali mereka mengatakan bahwa landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, hatta orang-orang yang tersesat, Khawarij, mereka mengatakan kami landasannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, kelompok-kelompok mengatakan kami landasannya Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau sebutkan usul sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, untuk membedakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian beliau mengatakan was-sahabiyyu, dan yang dimaksud dengan sahabat adalah, ya, karena kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat, kita harus tahu siapa itu sahabat. Was-sahabi, sahabat adalah kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman dengan beliau, wa mata ala dhalik, dan mati dalam keadaan iman. Itu adalah para sahabat. Jadi sahabat, man laqiyan nabiyya, satu, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun pertemuan dia dengan Nabi hanya 1 hari, atau bahkan hanya 1 jam, mu'minan bihi, kemudian beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan iman, maka dia masuk dalam kategori sahabat. Siapa yang tidak bertemu dengan Nabi tetapi dia sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan iman, maka dia juga tidak disebut sebagai sahabat. Ya, tidak disebut sebagai sahabat. Seperti Najasyi umpamanya, Raja Najasyi tidak sempat bertemu dengan Nabi, tapi beliau beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, maka beliau disebut dengan mukhadram. Ya, siapa yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, dia juga bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Syaratnya dia harus beriman. Dan yang ketiga, mata ala dhalik, mati dalam keadaan iman. Jika ada yang bertemu dengan Nabi, sempat beriman kepada beliau tapi kemudian murtad, maka itu bukan sahabat. Bukan sahabat. Jadi sahabat adalah man laqiyan nabiyya, siapa yang bertemu Nabi, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan iman. Wa kullu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahlu ilmin wa fadlin. Wa kullu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahli ilmin wa fadlin. Dan semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang berilmu, mereka ahli ilmu dan orang yang memiliki keutamaan.
وقد خصهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم, dan Allah khususkan mereka menjadi sahabat Nabi. Dan ini adalah keutamaan yang tidak dimiliki kecuali oleh para sahabat. Fadlus suhbah, keutamaan menjadi sahabat Nabi, sebagaimana yang pernah kita bahas. Ya, jadi mereka dikhususkan oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kulluhum a'immatun fil khair, dan para sahabat seluruhnya mereka adalah imam-imam di dalam kebaikan. Ya, karena mereka ditazkiyah oleh Allah. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, mereka adalah orang-orang yang utama, diberi keutamaan oleh Allah, diridhai oleh Allah. Ya, diridhai oleh Allah. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Wa qawluhu at-tamassuk, perkataan Imam Ahmad tamassuk, dari kata-kata tamassaka yatamassaku, huwa badlul juhdi, badlu al-juhd. Ya, at-tamassuk adalah mengerahkan segala kekuatan, segala daya dan upaya, fi an yakuna ar-rajulu ala tariqi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang berada di atas jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tamassuk artinya berpegang teguh, artinya usaha keras untuk agar seseorang berada di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi tidak hanya sekedar berpegang saja, tapi dia berpegang teguh, berusaha keras, ya, memberikan seluruh kekuatannya agar dirinya berada di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Walam yaqul al-imsaku bima kana alaihi sahabah. Beliau tidak mengatakan al-imsak, bukan hanya al-imsak yang artinya pegangan, ya, dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Li'anna tamassuka fihi badlun wajtihad, karena kata-kata tamassuk dari kata tamassaka yatamassaku itu terdapat di dalamnya makna badlun, usaha yang kuat, wajtihad, dan bersungguh-sungguh. Ya, at-tamassuk artinya dia berusaha kuat dan bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar bergantung saja. Ya, bukan hanya sekedar mengikuti saja, tapi betul-betul dia bazlul juhd, ya, memberikan semua kekuatannya agar berada di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Makanya Nabi SAW bersabda, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu. Wa 'addu 'alaiha, tidak hanya itu, 'addu 'alaiha, gigit sunnah itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Artinya berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat bukan sambil lalu saja, ya, bukan sebagai slogan saja, tetapi betul-betul dia buktikan. Ya, betul-betul dia buktikan. Maka dia membutuhkan juhud, membutuhkan kesungguhan, ya, membutuhkan
kekuatan, bukan sampai lalu. Ini perkara besar karena berkaitan dengan keselamatan agama seseorang. Karena kalau dia tidak berpegang kuat dengan pemahaman para sahabat, keliru dia dalam beragama. Maka beliau tekankan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa fi qaulil imam, perkataan Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yubayyinu diqqat as-salaf fi wasfi aqidati ahli sunnah. Ini menunjukkan bagaimana telitinya para salafus saleh di dalam mensifati akidah ahli sunnah. Ya, menunjukkan sangat detailnya salafus saleh di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, di dalam mensifati akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, fa innahu 'abbara bitamassuk. Kenapa? Karena Imam Ahmad beliau mengungkapkan kewajiban ini dengan mengatakan at-tamassuk, yang tadi sudah kita jelaskan maknanya. Ya, artinya kita mengerahkan semua kekuatan kita, bersungguh-sungguh ya di dalam berpegang. Maka beliau mengungkapkannya dengan kata-kata at-tamassuk, wa lam yu'abbir bil amal bima kana alaihi sahabah. Beliau tidak mengungkapkan wajibnya beramal, wajibnya mengamalkan dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Ya, li'anna al-amala bima kana alaihi as-sahabatu yad'ufu anhu katsirun minan nas. Kenapa beliau tidak mengungkapkan bahwa usul sunnah itu adalah mengamalkan apa yang para sahabat berada di atasnya? Kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan al-amal, tetapi beliau mengatakan at-tamassuk? Di sini beliau menjelaskan, ya, karena beramal dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, itu banyak manusia yang tidak mampu. Siapa yang mampu beramal seperti amalnya para sahabat? Ya, siapa yang mampu memberikan perjuangannya untuk Islam seperti perjuangan para sahabat? Siapa yang mampu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pembelaan para sahabat terhadap beliau? Maka kalau dikatakan al-amal bima kana alaihi sahabah, orang enggak mampu. Siapa yang mampu beramal seperti dengan amal para sahabat? Enggak ada yang mampu. Ya, maka beliau mengatakan at-tamassuk, berpegang teguh. Walakin tamassuka ar-rajul bihadhihi al-aqidati yaj'aluhu min ahliha walau qassara fil amal. Tetapi ketika seseorang berpegang teguh dengan akidah ini, maka ini akan menjadikannya termasuk pemilik dari akidah ini. Paling tidak dia akan masuk dalam barisan orang yang akidahnya selamat. Walau qassara fil amal, walaupun banyak kurangnya dalam amalannya. Kalau suruh dengan seperti para sahabat, enggak ada yang bisa. Nah, di sini beliau menjelaskan diqqat as-salaf, betapa detailnya para salafus saleh ya di dalam menjelaskan, dalam mensifati akidah ahli sunnah. Maka beliau katakan huwa at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan al-amal,
Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah beramal dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Enggak ada yang mampu. Enggak ada yang mampu. Lemah. Orang-orang yang datang setelahnya lemah. Apalagi zaman kita. Ya. Walau qulna inna sunnata hiya al-amal bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita katakan bahwa sunnah itu adalah mengamalkan apa yang para sahabat berada di atasnya, jika kita ungkapkan dengan amal, la kharaja katsirun minan nasi minas sunnah, maka akan banyak orang yang keluar dari sunnah karena enggak mampu beramal sesuai dengan atau sama dengan apa yang diamalkan para sahabat. Jika definisinya seperti itu, enggak ada yang selamat untuk dimasukkan ke dalam sunnah. Ya. Walau qulna inna sunnata hiya al-amal bima kana alaihi ashabun nabi la kharaja katsirun minan nas minas sunnah. Kalau kita katakan bahwa sunnah itu adalah mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka akan banyak yang keluar dari sunnah. Kenapa? Enggak mampu mengamalkan. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang bisa seperti Umar bin Khattab? Siapa yang bisa seperti Utsman bin Affan? Enggak ada yang bisa. Ya. Li'annana kullana nad'uf an amali ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita, kata beliau, semua kita itu lemah untuk sama amalannya dengan para sahabat. Enggak mungkin kita bisa untuk menyamai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini satu pelajaran yang berharga. Makanya beliau mengatakan at-tamassuk, berpegang teguh. Berpegang teguh dengan akidah ini. Paling tidak dia masuk ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun kurang amalannya. Ya, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat, tapi dia berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Mungkin mengamalkannya tidak seperti sahabat, tidak mampu seperti sahabat, tapi dia berpegang dengan prinsip yang para sahabat berada di atasnya. Fa in qala qail, jika ada yang berkata, kaifa yutamassaku bima kana alaihi as-sahabah wa yutraku at-tamassuku bil kitab was sunnah? Jika ada yang mengatakan, kenapa yang diwajibkan itu, kenapa dikatakan wajib berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan tidak dikatakan wajib berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah? Kenapa dikatakan wajib berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan ditinggalkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa demikian? Ya, kenapa tidak disebutkan at-tamassuk bil Quran was Sunnah? Kenapa justru Imam Ahmad mengatakan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah? Qila, maka jawabannya la ta'arudha bainal amrayn, enggak ada pertentangan di antara dua ungkapan ini. Faman tamassaka bima kana alaihi as-sahabah faqad tamassaka bil kitab was sunnah. Jawabannya, barang siapa yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, pasti dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang teguh dengan pemahaman sahabat, pasti dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itulah yang mengarahkan dia untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya.
Li'annahum mutamassikuna bil kitab was sunnah. Kenapa? Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita fahami bahwa siapa yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, pasti dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena para sahabat semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Walakin laisa kullu man za'ama annahu mutamassikun bil kitab was sunnah kana mutamassikan bima kana ali sahabah. Tapi ingat, tidak semua yang mengaku, tidak semua yang mengklaim bahwa dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pasti dia berpegang teguh dengan para sahabat. Tidak harus demikian. Harus kita fahami. Jadi tidak semua yang mengatakan bahwa kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah berarti dia berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Ya, tidak demikian. Banyak yang mengklaim demikian. Kaum Khawarij mengklaim demikian. Kaum Mu'tazilah mengklaim demikian. Kaum Sufiyah mengklaim demikian. Kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman mereka masing-masing. Menurut pemahaman Al-Quran dan Sunnah bagi orang Khawarij, menurut pemahaman Khawarij. Al-Quran dan Sunnah bagi orang Mu'tazilah, menurut pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Asy'ariyah, menurut pemahaman orang-orang Asy'ariyah. Bukan menurut pemahaman para sahabat. Maka siapa yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, pasti dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua yang mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat. Bisa anda fahami? Baik. Dan ini banyak buktinya di lapangan. Semua mengatakan landasan kita Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut pemahaman dia, ya, menurut pemahaman gurunya, menurut pemahaman dan seterusnya, bukan menurut pemahaman para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan antara aqidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj yang lainnya. Itu yang membedakan. Ya. Itu yang menjadi titik pembeda antara manhaj Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. وهذا الأصل هو الذي بسببه بعد لطف الله حصلت لأهل السنة العصمة من الخطأ في الفهم. Prinsip inilah, ya, prinsip inilah yang membawa Ahlus Sunnah setelah rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah. Prinsip inilah yang menjadikan Ahlus Sunnah mereka mendapatkan ismah, penjagaan dari kesalahfahaman di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini yang menjaga Ahlus Sunnah untuk kemudian keliru di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ba'da fadlillah, tentu setelah hidayah dan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka terjaga dari kesalahan dalam memahami. Ya, tatkala banyak yang tersesat, yang menyimpang dalam ayat-ayat sifat umpamanya, Ahlus Sunnah memahami dengan pemahaman yang benar. Memahami dengan pemahaman yang benar. Fa inna an-nasa kama taqaddam yaridu alaihimul khata' min jihatain. Kenapa kata beliau? Karena kebanyakan manusia itu keliru atau datang kekeliruan mereka, datang kesalahan mereka dari dua arah, ya, dari dua sisi.
Jadi banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesalahan dari dua sisi. Yang pertama, imma min jihatil istidlal bima laysa bidalil. Kesalahan yang pertama, ketika dia berdalil dengan sesuatu yang hakikatnya bukan dalil. Dia berdalil tetapi dengan sesuatu yang hakikatnya bukan dalil. Berdalil dengan dalil tapi tidak pada tempatnya, sehingga dia salah di dalam memahami. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik duduk ya, duduk. Ya. Taib. Yang kedua, min jihatil khata'il mustadil fi fahmid dalil. Sisi yang kedua itu kesalahan orang yang berdalil di dalam memahami dalil. Jadi ada dua. Ya. Kesalahan kebanyakan orang yang keliru di dalam istidlal. Ya, di dalam istidlal. Pertama, dia berdalil dengan yang sesungguhnya itu bukan dalil. Berdalil dengan sesuatu yang itu sebenarnya bukan dalil. Berdalil dengan ayat yang sama sekali tidak menunjukkan terhadap perkara tersebut. Berdalil dengan hadis tetapi tidak pada tempatnya. Sekarang kalau saya mengatakan umpamanya salat itu wajib, dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Qul Allah dalil. Tetapi dia bukan dalil sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya salat. Maka dia salah dari sisi berdalil dengan apa yang hakikatnya itu bukan dalil. Sisi yang kedua, terjadi kesalahan orang yang berdalil dengan satu dalil tetapi keliru di dalam memahami dalil tersebut. Ya, memahami dalil tersebut. Makanya beliau mengatakan di sini, "Faman istadalla bi nususil kitab was sunnah faqad amina min al khata' fi an yastadilla bima laysa bidalil." Ya, maka barang siapa yang berdalil dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah selamat dari kesalahan untuk berdalil dengan apa yang bukan dalil. Pertama, yang harus kita ketahui, ketika seseorang berdalil, yang dijadikan sebagai dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak dia selamat bahwa yang dijadikan dalil itu betul-betul dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa man raja'a fi fahmihi lin-nusus ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad amina min al-khata' fi fahmi dalil. Yang kedua, lebih penting, dan barang siapa yang kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil, maka dia telah terjaga untuk salah di dalam memahami dalil. Ya. Pertama, ketika seseorang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dia sudah menempuh cara yang benar. Dia ambil dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, siapa yang kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil, dia kembali kepada pemahaman para sahabat, maka dia selamat untuk terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami dalil. Jadi supaya tidak terjerumus ke dalam dua kesalahan ini, dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa ahlul bid'ah
min ar-rafidhati wal khawarij wal mu'tazilati wal jahmiyati wa ghairihim yukhalifun hadzal asl. Dan para ahlul bid'ah dari kalangan kaum Rafidhah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dan yang lainnya, mereka menyelisihi prinsip yang agung ini, yaitu mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil. Ya. Nah, dari tadi makanya beliau menyampaikan itu sebagai pembeda. Itu sebagai pembeda. Ya, ahlul bidah, kenapa mereka keliru? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat, tapi dengan pemahamannya sendiri. Ya, dari sini kita tahu bagaimana pentingnya untuk kita terus berusaha belajar agar kita bisa kembali kepada pemahaman salaf, agar kita bisa kembali kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana pemahaman para sahabat dalam masalah iman, ya, dalam masalah takdir, dalam masalah iman kepada hari akhir, iman kepada para nabi dan seterusnya. Bagaimana para sahabat dalam berdakwah, bagaimana para sahabat dalam berakhlak dan seterusnya. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang itu membutuhkan apa tadi? Tamassuk, bukan slogan saja. Ya, bukan ucapan saja tapi kosong, enggak paham maksudnya apa. Kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Maksudnya apa? Dia enggak bisa jelaskan. Ya, nah di sini pentingnya kita terus untuk belajar, membaca buku-buku para ulama. Beliau memberikan beberapa contoh, kita baca salah satunya insyaallah. Farafidatu yukaffiruna as-sahaba wa la yarawna taqdima fahmihim bal yarawna annahum inharafu 'anid din. Kaum Rafidah, Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, dari sini saja mereka sudah menyelisih Ahlus Sunnah di dalam prinsip yang agung ini. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak melihat wajibnya untuk mendahulukan pemahaman para sahabat. Bal yarawna annahum inharafu 'anid din. Bahkan kaum Syiah Rafidah menganggap para sahabat itu telah menyimpang dari agama ini. Wa qad assasu madhhabahumul khabith ala mukhalafati hadi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membangun madhab mereka, madhab yang rusak mereka ini dibangun di atas apa? Di atas mukhalafah, penyelisihan terhadap petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka saja mengkafirkan sahabat, bagaimana mungkin mereka akan kembali kepada pemahaman para sahabat? Wa qad naqalu fi kutubihim an ba'd a'immatihim annahu yusi talamidahu. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwa ulama-ulama mereka berwasiat kepada para muridnya, idza nazala ahaduhum bi baladin wa lam yajid fihi min ahli al-ilm yaqsudu bidzalika ar-rafidah man yas'aluhu amma yahtaju ilayhi fa awsahu bi an ya'mada ila khilaf al-'ammah wa ya'ni bihi al-'ammah ahli as-sunnah qala fama aftau bihi fakhudh bi khilafihi. Perhatikan ya, kaum Rafidah, ya, disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka berwasiat kepada para muridnya, jika kalian mengunjungi satu negeri dan di negeri tersebut tidak ada orang Syiah, kata mereka, jika kalian berkunjung kepada satu negeri dan di negeri tersebut tidak ada orang alim, yang mereka maksudkan alim itu adalah orang-orang Syiah Rafidah, ya, engkau tidak mendapatkan atau dia tidak mendapatkan orang Syiah yang bisa dia tanyai tentang apa yang dia butuhkan dari permasalahan-permasalahan, apa wasiat mereka? Maka dia berwasiat agar yang penting itu menyelisih Ahlus Sunnah. Yang penting menyelisih Ahlus Sunnah, jangan sama dengan mereka, itu sudah benar, kata orang-orang Syiah Rafidah. Kalau kamu pergi ke satu tempat, di situ enggak ada orang Syiah, engkau tidak bisa bertanya
tentang apa yang kau butuhkan, maka yang terpenting adalah selisih Ahlus Sunnah. Jangan sama dengan Ahlus Sunnah. Fama aftau bihi fakhudh bi khilafi. Yang difatwakan Ahlus Sunnah, ambil lawannya. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan halal, katakan itu haram. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan haram, katakan itu halal. Jangan sama dengan Ahlus Sunnah. Dan itu yang benar kata mereka. Fakhudhilu hadzal khudlan al-azim alladhi hum alayhi walladhi ya'lamuhu al-muttali' ala aqidatihim. Maka mereka sangat terhina. Ya, mereka sangat terhina dengan perbuatan mereka ini. Kenapa? Ya tadi karena mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sampai seperti ini permusuhan mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu contoh, insyaallah contoh yang lain kita baca di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.